Bencana teknologi adalah bencana yang diakibatkan oleh kegagalan teknologi. Kegagalan teknologi ini dapat diakibatkan antara lain oleh kebakaran, kesalahan desain, pengoperasian, kelalaian, dan kesengajaan manusia dalam penggunaan teknologi atau industri. Mekanisme perusakan dalam bencana teknologi dibagi menjadi beberapa bagian. Salah satunya yaitu ledakan, di mana hal tersebut menyebabkan korban jiwa, luka-luka, kerusakan bangunan, dan infrastruktur. Bencana teknologi bisa terjadi dalam waktu yang sangat cepat, bisa dalam hitungan menit ataupun jam, dan terjadi secara tiba-tiba. Namun hal ini tidak berlaku untuk pencemaran zat polutan yang umumnya memakan waktu lebih lama. Karenanya, pemerintah atau yang berwenang masih dapat memberi peringatan dan mengambil tindakan evakuasi sebelum pencemaran menyebabkan korban jiwa. Dalam cakupan industri, pabrik dan industri harus dilengkapi dengan sistem pengawasan dan peringatan bahaya kebakaran, kerusakan komponen atau peralatan, dan kondisi bahaya lainnya. Jika hal tersebut terpenuhi, maka potensi ledakan atau bencana teknologi yang bersumber dari pabrik ataupun wilayah industri bisa dihindari. Bencana kegagalan teknologi berupa ledakan. Ledakan dapat menimbulkan cedera multisistem yang mengancam jiwa pada banyak orang secara bersamaan. Beberapa faktor berkontribusi pada pola cedera yang dihasilkan dari ledakan. Faktor-faktor yang berkontribusi termasuk komposisi dan jumlah bahan yang terlibat dan lingkungan di mana peristiwa itu terjadi. Bencana kegagalan teknologi berupa ledakan terjadi pada pabrik kimia di PT Mitsubishi Chemical Indonesia, Cilegon, Banten, Jawa Barat. Jenis bencana ledakan ini termasuk ke dalam bencana non-alam karena kegagalan teknologi berupa ledakan kimia. Faktor bencana kegagalan teknologi ledakan dikarenakan adanya kebocoran pipa reaktor di salah satu unit bagian produksi benang untuk membuat baju. Adapun kebocoran pipa yang dimaksud adalah pipa yang menghubungkan antara mesin reaktor ke mesin filter yang selanjutnya tersambung ke mesin crystallizer. Kejadian bencana kegagalan teknologi berupa ledakan berawal dari adanya kebocoran pipa di unit TPA 1 yang terjadi pada Selasa tanggal 22 Februari tahun 2022 pada pukul 23.30 waktu Indonesia Barat saat proses produksi benang untuk bahan membuat baju. Kemudian pada Rabu tanggal 23 Februari 2022 dini hari pukul 3.30 waktu Indonesia Barat terjadi ledakan di pabrik kimia yang menyebabkan seorang karyawan mengalami luka. Ledakan itu terjadi di pipa yang menyebabkan semburan cairan kimia dan abu yang berterbangan hingga keluar ke area pipa. Adapun kebocoran pipa yang dimaksud adalah pipa yang menghubungkan antara mesin reaktor ke mesin filter yang selanjutnya tersambung ke mesin crystallizer. Api sempat muncul di lokasi ledakan, namun secara otomatis api padam dengan sendirinya. Resiko bencana kegagalan berupa ledakan ini mengakibatkan banyak kerusakan, salah satunya adalah kerusakan material, kerugian finansial, kecelakaan kerja, dan pencemaran udara. Korban bencana. Angka kesakitan atau morbidita akibat ledakan tersebut adalah 6 orang supir tangki yang mengalami luka akibat mencium bau asap yang berasal dari cairan kimia.
yang meledak dalam reaktor. Bahan cairan kimia tersebut merupakan asam tereflatat yang tercampur dengan air sehingga menimbulkan debu. Mereka menjadi trauma setelah mendengar dentuman yang keras yang berasal dari ledakan. Keenam korban merupakan rekanan depo Pertamina yang akan mendistribusikan bahan bakar minyak. Sedangkan untuk angka kematian pada bencana ini tidak ada. Peran kesehatan masyarakat pada bencana, kegagalan teknologi berupa ledakan. Kesehatan masyarakat berperan bersama dengan pelayanan kesehatan atau healthcare dan manajemen kedaruratan yang merupakan trisula yang dapat diandalkan untuk menjalankan kesiagaan dalam bencana. Kemudian, intervensi kesehatan masyarakat sebagai bagian dari kesiapsiagaan, yaitu di mana kesehatan masyarakat mempersiapkan komunikasi dan instruksi tertulis untuk yang mungkin mengalami ketulian sementara ataupun permanen. Kemudian kesehatan masyarakat juga bekerja sama dengan organisasi manajemen darurat regional, polisi, pemadam kebakaran, dan layanan medis darurat untuk memiliki rencana mengidentifikasi potensi paparan racun dan bahaya lingkungan yang perlu dilakukan oleh Departemen Kesehatan. Kesehatan masyarakat juga memberikan edukasi dan simulasi terkait ledakan yang mungkin terjadi. Jadi simulasi bencana atau latihan simulasi kesiapsiagaan menghadapi bencana, khususnya tentang peringatan dini dan evakuasi harus dilakukan secara berkala dan rutin di perusahaan atau industri. Gunanya yaitu untuk menguji tingkat kesiapsiagaan dan membiasakan dini para pimpinan staf dan petugas menghadapi bencana. Kesehatan masyarakat juga berperan sebagai surveillance, yaitu di mana kesehatan masyarakat dan investigasi epidemiologis atau public health surveillance dan epidemiologic investigation mengumpulkan data status kesehatan masyarakat secara rutin dan konsisten, serta menyelidiki suatu kasus penyakit agar tidak terjadi penambahan kasus lainnya. Kemudian kesehatan masyarakat juga merekomendasikan, memonitor, dan menganalisis kegiatan mitigasi. Kesehatan masyarakat juga sebagai ketahanan komunitas dan sistem pelayanan kesehatan atau community healthcare system resilience yang meliputi kesiapsiagaan komunitas atau pelayanan kesehatan. Dan dengan menentukan resiko kesehatan komunitas, membangun kebersamaan dalam komunitas yang bertujuan untuk mendukung kesiapsiagaan dalam mengatasi masalah kesehatan. Kemudian kesehatan masyarakat juga berperan untuk pemulihan komunitas atau pelayanan kesehatan atau healthcare recovery dengan upaya meliputi kegiatan mengevaluasi dan mengendalikan perbaikan sistem kesehatan, melakukan koordinasi perbaikan sistem layanan medis, mental, dan kesehatan masyarakat, mengimplementasikan tindakan mitigasi untuk menghadapi bencana di masa mendatang. Kemudian kesehatan masyarakat juga berperan sebagai manajemen kasus atau insiden manajemen yang dilakukan dengan melakukan koordinasi pemberian layanan kegawat daruratan antar pelayanan kesehatan. Kemudian kesehatan masyarakat juga melakukan demobilisasi serta mengevaluasi pengoperasian gawat darurat masyarakat. Kesehatan masyarakat juga menjadi sarana berbagi informasi atau sharing information, yaitu kegiatan saling menyampaikan informasi antar sektor di bidang kesehatan dan non-kesehatan yang terkait dengan masalah kebencanaan.